Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan memberikan materi sejarah. Adapun materi sejarah pada kali ini yaitu bertema masa praaksara dan jenis-jenis manusia purba. Masa praaksara di Indonesia. Pengertian masa praaksara. Masa praaksara atau masa prasejarah adalah masa manusia belum mengenal tulisan. Masa praaksara juga disebut masa nirleka, yang berarti masa ketika tulisan belum ditemukan. Nir artinya tidak, leka artinya tulisan aksara. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada di muka bumi, sampai dengan saat manusia mengenal tulisan. Pembagian masa praaksara. 1. Archeozoikum. 2. Paleozoikum. 3. Mesozoikum. 4. Neozoikum. Pertama, masa Archeozoikum. Masa Archeozoikum adalah masa tertua dalam sejarah perkembangan bumi beserta segala hal yang hidup di bumi. Berumur kira-kira 2.500 juta tahun yang lalu. Kulit bumi masih tahap pembentukan dan udara masih sangat panas, sehingga belum tampak tanda-tanda kehidupan. Setelah itu, terjadi penurunan suhu yang memungkinkan munculnya suatu kehidupan. Hal itu terjadi pada akhir Archeozoikum. 2. Masa Paleozoikum. Zaman Paleozoikum berlangsung kira-kira 340 juta tahun yang lalu. Paleozoikum disebut juga zaman primer. Pada masa ini, bumi sudah mulai terbentuk. Hal ini karena telah terjadi penurunan suhu bumi dan bumi lambat laun menjadi dingin. Akibatnya, di bumi sudah ada tanda-tanda kehidupan yang makin jelas, yakni munculnya makhluk bersel satu, seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, dan reptil yang bentuknya kecil dan jumlahnya banyak. 3. Masa Mesozoikum. Mesozoikum berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Mesozoikum disebut juga masa sekunder. Pada masa itu muncul reptil raksasa yang dikenal Dinosaurus yang panjangnya mencapai 12 meter dan Apatosaurus dengan panjang 3 meter. Pada zaman itu pun sudah muncul binatang jenis burung dan binatang musuh dalam tingkat yang masih muda. Masa ini berakhir ketika sebuah meteor menghantam bumi. Akibatnya, hampir 75% kehidupan di bumi punah termasuk dinosaurus. 4. Masa Neozoikum. Neozoikum atau Kenozoikum akan terjadi sampai dengan sekitar 60 juta tahun yang lalu. Pada masa tersebut, kehidupan bumi sudah mulai stabil dan kehidupan semakin berkembang serta beraneka ragam. Neozoikum dibagi menjadi dua, zaman tersier atau zaman ketiga, zaman kuarter atau zaman keempat. Pada zaman tersier, jenis-jenis binatang besar mulai berkurang dan telah hidup jenis-jenis binatang penyusul seperti kera dan monyet. Di zaman kuarter, kurang lebih 600.000 tahun yang lalu, mulai muncul manusia purba. Zaman kuarter ini dibagi menjadi dua. Pertama, zaman Pleistosen atau Diluvium. 2. Zaman Holosen atau Aluvium. Zaman Pleistosen, Diluvium, masa Pleistosen berlangsung sekitar 600.000 tahun lalu, yang dibagi menjadi dua, yakni masa glasial, yaitu wilayah bagian utara bumi tertutup lapisan es bumi, dan masa interglasial, yaitu es kutub utara mencair, permukaan air laut naik. Pada masa Holosen muncul pulau-pulau baru termasuk di Indonesia. Makhluk-makhluk raksasa punah dan mulai berkembang manusia purba. Jenis-jenis manusia purba. Manusia purba di Indonesia. Dalam hal penemuan manusia purba, Indonesia menempati posisi yang penting sebab
Fosil-fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia berasal dari semua kala Pleistosen, sehingga nampak jelas perkembangan fisik manusia purba tersebut. Manusia purba di Indonesia dibagi menjadi 1. Pithecanthropus erectus, 2. Meganthropus paleojavanicus, 3. Homo. 1. Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus merupakan jenis manusia purba pertama yang ditemukan di Indonesia. Ditemukan oleh Ezen de Bois, Desa Trinil, Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1890. Pithecanthropus erectus diambil dari kata Pithekos, artinya gerak, Anthropus artinya manusia, dan erectus artinya berjalan tegak. Jadi, Pithecanthropus erectus artinya manusia kera yang berjalan tegak. Manusia ini memiliki kemampuan berpikir yang masih rendah karena volume otaknya 900 cc. Merupakan penemuan yang paling banyak dan paling luas penyebarannya di Indonesia. Jenis manusia ini hidup antara 1 sampai 600 ribu juta tahun yang lalu atau pada zaman Paleolitikum, yaitu zaman batu tua. 2. Meganthropus paleojavanicus. Ditemukan pada tahun 1941 di daerah Sangiran pada lapisan Kabu, Pleistosen Tengah oleh Fons Koningswald. Fosil ini berupa rahang bagian atas dan rahang bagian bawah. Meganthropus paleojavanicus mempunyai bentuk yang paling primitif, seperti bertubuh kekar dan berahang besar. Gerahamnya menunjukkan ciri manusia, namun mendekati ciri kera. Manusia ini berukuran serba besar sehingga diberi nama Meganthropus paleojavanicus, artinya manusia besar dari Jawa. Hidup sekitar 2 sampai dengan 1 juta tahun yang lalu. 3. Homo. Manusia Homo kini hidup pada masa Pleistosen atau sampai masa Holocene, sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Manusia jenis Homo lebih sempurna dari kedua jenis manusia purba yang sebelumnya ditemukan. Ciri-ciri manusia purba Homo: 1. Tinggi badan antara 130 sampai 210 cm. 2. Mempunyai otak yang lebih berkembang daripada manusia purba lainnya. 3. Otot punya gigi, rahang sudah menyusut. 4. Tonjolan di kening sudah berkurang dan sudah memiliki dagu. 5. Mempunyai ciri seperti ras Mongoloid dan ras Australopithecus. 6. Sudah mampu membuat peralatan dari batu dan tulang. Jenis Homo yang ditemukan di Indonesia: pertama, Homo wajakensis, 2. Homo solensis, 3. Homo sapiens. Pertama, Homo wajakensis ditemukan oleh Van Reschoten tahun 1889 di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Tahun 1890, Ezen de Bois juga menemukan fosil di daerah yang sama, sehingga menamakannya Homo wajakensis. Manusia purba ini hidup antara 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu pada lapisan Pleistosen atas. Dibandingkan jenis sebelumnya, Homo wajakensis menunjukkan kemajuan. Makanannya sudah dimasak. Tengkorak Homo wajakensis memiliki persamaan dengan tengkorak penduduk asli Australia, yaitu Aborigin. 2. Homo solensis ditemukan di Ngandong, Blora, di Sangiran, dan Sambung Macan, Sragen oleh Terhier, Open North, dan Fons Koningswald pada tahun 1931 sampai 1933 dari lapisan Pleistosen atas. Homo solensis diperkirakan hidup sekitar 900.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Tingkatannya lebih tinggi dari Pithecanthropus erectus. 3. Homo sapiens. Homo sapiens artinya manusia cerdik. Homo sapiens telah berkebudayaan lebih tinggi daripada manusia purba lainnya.
Mereka telah bercocok tanam secara sederhana, hidup di rumah panggung dan kebudayaannya Mesolitikum. 3 ras Homo sapiens yang sampai sekarang masih hidup, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Demikianlah anak-anak materi yang telah Bapak sampaikan. Tugas kalian yaitu menuliskan di buku catatan kalian dari apa yang kalian ketahui tentang zaman praksara dan jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Thank you. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.